Minimal kalau kau udah jelek, muka kau udah jelek, tingkah laku kau jangan. Sayang kali nggak ada yang dipandang dari kau, ya kan? Jadi kau jadi manusia sia-sia gitu loh. Harusnya kan kalau muka kau udah jelek, hati kau tuh bersih gitu. Jangan iri dengki, jangan menceritakan orang, jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kau udah jelek, kau pula yang mandang orang buruk. Cobalah, buruk rupa cukup, buruk akhlak jangan. Aurel Hermansyah curhat di sosmednya. Dia cerita tentang kegundahan hatinya, tapi bukannya dapat empati, malah makin diulti. Diungkit-ungkit terus masa lalunya sampai ke akar-akarnya. Malahan video dia yang lama aja yang ikutan tren mundur wir yang tas rokok disangkut pautin lagi. Sampai masa kecil dia yang pernah makan mie instan tinggal di ruko diungkit juga. Padahal apa coba salahnya dia? Dia tuh gak ngelakuin kriminal apa-apa, tapi kok dihujatnya tuh sampai segitunya. Gue heran banget sama yang menghujat si Aurel tuh sebenarnya manusia apa bukan sih, punya hati apa enggak sih? Kok masa lalu dia tuh sampai dihujat segitunya. Terus sekarang yang dihujat fisiknya juga. Padahal dia tuh wanita hebat loh. Jadi si Aurel tuh gak gampang, pas kecil dia harus kepisah sama orang tuanya. Sekarang dia udah berumah tangga, fisiknya dihujat cuman perkara badannya melar. Ya gimana gak melar lah, dia udah punya 2 orang anak dan dia sekarang lagi menyusuin anaknya. Salahnya di mana? Mau sampai kapan coba kayak gitu? Masa iya harus ada yang mati dulu baru kalian berhenti ngungkit-ngungkit soal masa lalu? Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini nggak mau. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang. Kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya akal, udah tua, udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Makanya ini punya muncul. Tangis Aurel Hermansyah imbas konten Atta Halilintar dituding sindir Fuji yang ngatain ibu berhijab. Atta Halilintar menuai hujatan setelah sempat membuat konten viral "Jangan Ya Dek Ya". Entah mengapa konten tersebut malah ditanggapi netizen dipakai Atta Halilintar untuk menyindir Fuji. Aurel Hermansyah sampai nangis sedih Atta Halilintar dihujat gegara dituding sindir Fuji. Hal itu diketahui dari konten TikTok Atta Halilintar. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya, jalan bareng sudah, saling ngingetin sudah, tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya, ucap Atta Halilintar kala itu di TikToknya. Namun, konten Atta ini malah dianggap netizen untuk menyindir Fuji. Entah mengapa netizen malah menuding hal yang tidak-tidak dan menghujat sang suami serta dirinya. Baru-baru ini, Aurel Hermansyah tampak menumpahkan unek-unek di dalam hatinya. Padahal, kala itu sang suami hanya membuat konten yang sedang tren. Dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah pada Senin 5 Agustus 2024, beredar tangkapan layar soal Aurel Hermansyah yang merasa tak nyaman dan sedih gara-gara tudingan tak berdasar tersebut. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget, aku yang gak tahu tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun yang lalu tiba-tiba jadi untuk adu domba, tulis Aurel dalam unggahan siarannya. Parahnya lagi nih, hujatan netizen tersebut sampai mengarah ke body shaming dan mengungkit soal masa lalu saya. Padahal sang suami disebut Aurel Hermansyah hanya membuat konten yang sedang tren tanpa ada tendensi diarahkan atau ditujukan ke seseorang. Beda sikap Haji Faisal dengan Aurel Hermansyah tanggapi isu Atta sindir Fuji, lebih adem dan berkelas. Isu Atta Halilintar menyindir Fujianti Utami Putri alias Fuji akhirnya turut terdengar ke telinga Haji Faisal. Ayah Fuji buka suara dalam sebuah sesi interview.
Dalam wawancara tersebut, Haji Faisal mengaku enggan ambil pusing dengan isu miring yang menyasar anak perempuannya. Dia menilai konten Atta Halilintar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ah, itu mah nggak perlu kita tanggapi. Kita serahkan saja ke para netizen dan masyarakat, ujar Haji Faisal. Pasalnya, suami Dewi Zuriati tersebut mengungkap konten sarkasme Atta Halilintar belum tentu dialamatkan untuk Fuji. Dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita atau tidak. Jangan suzon lah, bersangka baik aja lah, sambung Haji Faisal. Di samping itu, Haji Faisal menilai dia masih berhubungan baik dengan anak sulung Geni Faruk dan Anovial Asmi tersebut. Oleh karena itu, dia tidak ingin ambil hati atas konten sarkasme Atta Halilintar. Soalnya kita selama ini kan berhubungan baik. Saya tidak menanggapinya secara serius, ucap Haji Faisal. Cuplikan unggahan video komentar Haji Faisal ihwal tudingan Atta Halilintar menyindir Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 58.000 jumlah penayangan. Tanggapan Haji Faisal tentang postingan Atta Halilintar, tulis akun TikTok @cikayume pada Selasa 6 Agustus 2024. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen memuji adab Haji Faisal. Mereka tidak kaya tapi kaya ilmu. Orang tua Fuji rendah hati, orang baik, anak-anaknya juga orang baik, tulis salah satu netizen. Mulut adalah suara hati, hati yang baik menyuarakan kebaikan dan menyejukkan tutur, kata netizen lainnya. Atta Halilintar sebelumnya membuat video sarkasme terhadap gaya pacaran anak muda yang tak kunjung dalam ikatan pernikahan. Putus dengan Tarik, ini syarat pria yang ingin menikah dengan Fuji. Pasca putus dari Tarik Halilintar, Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji belum menambatkan hatinya pada pria lain. Padahal Tarik kini telah menikah dengan Aliyah Mas Said. Keputusan hidup sendiri ini diambil bukan lantaran tidak laku, tetapi Fuji ingin mendapatkan suami yang sesuai kriteria. Hal itu diungkapkan ayah Fuji. Faisal menjawab isu putrinya enggan menikah muda saat berbincang dengan Feni Rose pada sebuah